Saat di malam hari, Hong melepaskan kepergian adiknya. Ia berpesan untuk tidak menggunakan marga keluarga Bailey dan jangan terlalu menonjol supaya tidak ditangkap. Hong Yi lantas bertanya apabila ia pergi meninggalkan kerajaan, bagaimana kakaknya ini akan menjelaskan kepada sang raja. Hong menjawab masalah itu biar dirinya yang mengurus. Yang terpenting, Hong Yi harus segera pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Akhirnya mereka pun berpisah di sana. Setelah Hong Yi pergi, Jin Yang bertanya apa yang akan mereka lakukan saat ini. Karena bisa dipastikan mereka akan dihukum oleh sang raja. Hong menjawab ia tidak takut sama sekali. Mendengarkan jawabannya, Jin Yang siap berada di sisinya dan mati bersamanya. Lalu keesokan paginya, terlihat Hong Yi kembali lagi dan tidak jadi meninggalkan kerajaan. Hong yang melihat kedatangannya menjadi marah. Kenapa ia kembali lagi? Hong Yi menjawab ia sudah memutuskan untuk tetap berada di kerajaan dan menikah dengan Bambang. Sebab ia tahu apabila ia pergi maka kakaknya ini pasti akan dihukum mati oleh sang raja dan ibu suri. Dan hal tersebut yang tidak ia inginkan. Sementara itu, Xia sedang menguping pembicaraan Pendeta Ji bersama Hong Su. Yang dikala itu, Hong Su dilatih ilmu sihir oleh Pendeta Ji. Saat sedang menguping, Xia melihat Lukman juga berada di sana. Ia pun menjadi marah dan melarangnya untuk tidak boleh berada di tempat tersebut. Di sisi lain, Hong meminta salah satu pengawalnya untuk menjaga Hong Yi. Dan mereka mau tidak mau harus mengikuti perintah dari Ibu Suri untuk menikahkan adiknya bersama Bambang. Demi keselamatan keluarga Bailey beserta pengikutnya agar tetap selamat. Satu hal yang dipinta oleh Hong kepada pengawalnya di sana, kalau Hong Su jangan sampai mengetahui pernikahan tersebut. Sementara di klan Elang, Ming sangat terkejut setelah mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau Hong Yi akan menikah dengan Bambang, yang dimana hal tersebut tidak boleh terjadi, sebab mereka sudah tahu sifat jahat dari Bambang, yang pastinya merencanakan sesuatu hal yang buruk kepada Hong Yi ke depannya. Lantas ia pun segera pergi untuk memberitahukan kepada Hong Su, yang ia yakini pasti belum mengetahui kabar tersebut. Lantas, di saat Hong Su yang hendak kembali sehabis belajar teknik sihir dari Pendeta Ji langsung dihampiri oleh Ming. Melihatnya di sana, Hong Su hendak menyerang, sebab saat ini mereka adalah musuh. Tanpa basa-basi, Ming berkata kedatangannya bukan untuk mencari ribut, melainkan ingin memberikan informasi kepadanya kalau Hong Yi hendak dinikahkan dengan Bambang. Kalau tidak percaya, silahkan ia kembali ke kerajaannya untuk melihat. Setelah berkata seperti itu, Ming segera pergi. Sedangkan Hong Su langsung terdiam seperti tidak percaya atas apa yang barusan ia dengar. Lantas di saat kembali, ia segera meminta Lukman untuk berubah menjadi dirinya dan menjaga kota Li. Sedangkan ia akan kembali ke kerajaan Yu. Awalnya Lukman tidak mau sebab ia tidak bisa memimpin kota Li. Alhasil, Hong Su berterus terang mengenai identitas asli dari Hong Yi. Yang lebih parahnya lagi, Hong Yi akan dinikahkan dengan Bambang oleh Ibu Suri. Setelah mengetahui identitas Hong Yi, Lukman sangat terkejut. Ia juga tidak ikhlas apabila menikah dengan Bambang. Lukman lalu mengajaknya pergi bersama-sama, namun dilarang oleh Hong Su, sebab dirinya tidak boleh meninggalkan kota Li. Akhirnya Lukman setuju untuk mengubah wajahnya seperti Hong Su dan menggantikan dirinya menjaga kota Li untuk sementara waktu.
Hongsu memberitahukan apabila Luqman merasa bingung saat menjadi pemimpin, maka serahkan saja semua urusan kepada Muqi, pengawal pribadi miliknya. Sementara di tempat lain, Ming hendak pergi ke kerajaan Yu untuk menculik Hong Yi dan menggagalkan pernikahan tersebut. Ia juga memberikan sebuah pelakat kepada pengawal pribadinya di sana, yang dimana pelakat itu berguna untuk memanggil prajurit hantu yang sangat kuat milik klan Elang. Hanya dengan pelakat itu, prajurit hantu bisa digunakan. Singkat cerita, Hongsu telah pulang. Secara diam-diam ia memasuki kamar Hong Yi. Melihat kedatangannya membuat Hong Yi sangat terkejut. Tanpa basa-basi, Hongsu hendak membawanya pergi meninggalkan kerajaan. Di sana, Hong Yi segera melepaskan tangannya, sebab pernikahan itu sudah diatur oleh Ibu Suri dan sang raja. Ia tidak bisa melawan dan harus mengikuti perintah pernikahan itu. Namun, Hongsu tidak peduli. Ia tidak akan mungkin melihatnya menikah dengan seorang bajingan. Lantas ia berterus terang, sejak pertama kali Hong Yi diangkat menjadi anak oleh ayahnya, ia sudah menyukainya. Maka dari itu, mulai sekarang apapun yang terjadi, Hongsu akan membawanya pergi agar mereka bisa menikah. Seketika, Hong Yi langsung terdiam, seakan-akan terhipnotis dengan perkataannya, dan mau menikah dengannya. Tak lama kemudian, Hong datang ke sana. Hongsu menarik Hong Yi dan berkata ia akan membawanya pergi. Namun hal tersebut dengan cepat dicegah oleh kakak mereka dan meminta Hong Yi untuk pergi sebentar. Di sana, kedua saudara ini saling berselisih tegang. Hongsu tidak percaya kakaknya ini membiarkan Hong Yi untuk menikah dengan seorang bajingan. Yang jelas-jelas mereka sudah tahu Bambang seperti apa. Sang kakak berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini selain menerima pernikahan tersebut. Apabila Hong Yi dibawa kabur olehnya, maka seluruh keturunan keluarga Baili beserta semua pengikut akan dibunuh. Hongsu tetap tidak peduli dan pergi dari sana untuk membawa Hong Yi. Sang kakak segera menahannya. Alhasil mereka berdua pun hampir saja terlibat pertikaian. Hongsu yang lengah dibuat pingsan oleh Hong. Setelah itu, Hong menemui adiknya dan di sana Hong Yi bertanya di mana Hongsu saat ini. Sang kakak lantas berbohong kalau Hongsu telah pergi karena tidak ingin melihat ia menikah. Mendengarkan hal tersebut, Hong Yi merasa bersedih. Saat kembali ke kamar, ia pun masih belum bisa melupakan perkataan Hongsu yang ternyata menyukainya dan ingin menikah dengannya. Karena hal tersebut, ia pun merasa galau apakah pergi dari kerajaan Yu atau tetap berada di sana menikahi Bambang. Sebab keselamatan seluruh keluarga Baili kini berada di tangannya. Keesokan paginya, pernikahan hendak diselenggarakan. Hong membawa Hong Yi menggunakan kereta kuda menuju istana kerajaan. Sementara Hongsu disekap di dalam kamar dan dijaga oleh pasukan di luar yang membuatnya tidak bisa keluar. Lantas ia sesaat mengingat pendeta Ji yang pernah mengajarkan teknik sihir teleportasi. Lantas ia pun mencobanya dan siapa sangka hal tersebut berhasil. Saat di perjalanan, tiba-tiba seseorang misterius datang menculik Hong Yi. Hong segera melawan dan pertarungan tak dapat terhindari.
Namun sayang, Hong Yi berhasil dibawa kabur oleh orang tersebut. Dari kejauhan, Hong Su melihat pertarungan mereka. Setelahnya, Hong kembali dan mendapati adiknya telah menghilang dari kamar. Pasukan yang berjaga di luar mengaku tidak ada satupun orang yang keluar dari kamar tersebut, dan mereka merasa heran kenapa bisa Hong Su menghilang. Oleh sebab itu, Hong curiga yang menculik Hong Yi barusan adalah ulah dari adiknya. Singkat cerita, ia pun pergi ke istana kerajaan dalam melaporkan Hong Yi diculik saat di perjalanan hendak menuju istana kerajaan. Mendengarkan hal tersebut, sang raja beserta Ibu Suri menjadi sangat marah. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Bambang justru mencurigai Hong yang telah merencanakan semuanya ini sejak awal supaya Hong Yi tidak menikah dengannya. Sebab apabila diingat, Hong adalah seorang jenderal terkuat di kerajaan. Namun kenapa bisa kalah saat bertarung melawan penculik tersebut? Ibu Suri lalu memberikan perintah kepada Hong kalau ia harus membawa Hong Yi dan menemukan penculik itu dalam waktu 7 hari. Apabila gagal, maka seluruh keluarga Baili beserta pengikutnya akan dihukum mati. Sementara di tempat lain, Hong Su menemukan kereta kuda milik penculik yang membawa Hong Yi. Tak lama kemudian, pengawal pribadi milik Hong datang ke sana dan menuduhnya sebagai penculik. Tentu saja Hong Su menjadi marah sebab bukan ia yang menculiknya. Tak lama kemudian, Hong datang ke sana dan hendak menangkapnya. Sekaligus menuduhnya telah menculik Hong Yi. Karena siapa lagi yang bisa dituduh selain dirinya? Hong Su menjelaskan ia bukan penculiknya. Kalau memang benar, kenapa ia masih berada di tempat itu? Sejak awal, ia mengikuti kereta kuda si penculik yang kini berada di sana. Karena hal itu, Hong Su curiga Hong Yi pasti berada di wilayah sekitar itu. Sesaat, Hong bertanya bagaimana bisa ia keluar dari kamar. Namun di sini, Hong Su tidak mau menjawab dan segera pergi mencari keberadaan Hong Yi. Ternyata penculiknya itu adalah Ming. Ia pun memaksa Hong Yi untuk berganti pakaian. Dan setelah itu ia membawanya pergi menggunakan kereta kuda keluar dari kerajaan. Pasukan di sana mengecek kereta kuda tersebut. Karena tidak ada yang mencurigakan, Ming dipersilahkan pergi. Tak lama kemudian, mereka pun datang ke sana untuk memastikan si penculik tidak meninggalkan gerbang kerajaan. Sesaat, Hong Su melihat di tanah terdapat serpihan batu giok. Saat diperiksa, ia menyadari serpihan batu giok itu milik Hong Yi. Lantas mereka pun segera pergi mengejar. Ternyata Hong Yi disembunyikan di belakang kereta kuda dalam kondisi terikat. Setelahnya, Ming membawanya menggunakan kuda menuju ke klan Elang. Saat di perjalanan, Hong Yi terus menggoresi batu giok itu ke besi, yang pada akhirnya diketahui oleh Ming dan melihat terdapat sebuah tanda serpihan batu giok di tanah. Hong Yi segera turun dari kuda. Kepalanya pun hampir saja terkena batu, namun segera diselamatkan oleh Ming. Tak lama kemudian mereka pun datang ke sana. Melihat Ming yang menculik adiknya, Hong menjadi murka dan segera menyerang. Pertarungan mereka pun terlihat imbang. Namun sesaat pasukan hantu datang ke sana yang dibawa oleh pengawal pribadi milik Ming. Melihat hal tersebut, Hong bersama Hong Su bertarung melawan mereka.
Terlihat jelas pasukan hantu di sana begitu kuat, bahkan Hong bersama Hong Su keteteran melawannya. Melihat hal itu, Hong Yi menjadi ketakutan dan meminta Ming untuk menghentikan pasukannya dan ia siap pergi bersamanya. Lantas, Ming meminta pasukannya di sana berhenti dan meninggalkan tempat tersebut. 我们走吧。 Sesampainya di klan Elang, semua orang melihat Ming menggendong seorang wanita dan masuk ke dalam tenda. Tidak hanya itu, mereka semua terkejut saat melihat pasukan hantu dari klan Elang yang sudah tidak pernah mereka lihat keberadaannya lagi. Namun sekarang pasukan tersebut mengikuti perintah dari Ming. Tak lama kemudian, Ming keluar tenda yang dimana kekasihnya di sana, yang bernama Bai, sangat marah melihatnya, membawa seorang wanita. Ia pun mengira Ming akan menikahi wanita tersebut. Lantas, Ming menjelaskan wanita yang ia bawa bukan untuk ia nikahi. Alasan mengapa ia membawanya ke klan Elang belum bisa dijelaskan. Mendengarkan hal tersebut, Bai menjadi patah hati dan segera pergi dari sana. Saat berada di dalam, Hong Yi lantas bertanya kenapa ia menculiknya dan apa untungnya. Ming menjawab ia tidak bisa menjelaskan alasannya. Yang terpenting, ia tidak menikah dengan Bambang. Dan satu hal lagi, suatu saat nanti, Hong Yi akan mengetahui sebuah kebenaran dan akan berterima kasih kepadanya karena sudah menculiknya. Sementara di tempat lain, Hong Su bersikeras ingin pergi ke wilayah klan Elang agar bisa menyelamatkan Hong Yi. Tindakannya itu segera dicegah oleh Hong, sebab apabila ia pergi ke sana, maka sang raja beserta Ibu Suri akan mengetahui kalau Hong Yi diculik oleh klan Elang. Apabila itu terjadi, maka peperangan antara kerajaan Yu dan klan Elang tidak bisa dihindari. Efek dari peperangan tersebut akan mengorbankan warga desa di kedua belah pihak yang tidak berdosa akan terkena imbasnya. Hal itulah yang tidak diinginkan oleh Hong. Jangan sampai masalah ini diketahui oleh pihak kerajaan mereka. Lalu Hong memerintahkan pasukannya untuk menemui Ming di klan Elang dalam menyampaikan pesannya kalau ia ingin melakukan negosiasi. Saat di malam hari, dua orang utusan dari Hong menemui Ming di klan Elang dan menyampaikan pesan dari Hong yang ingin menemuinya secara pribadi dalam melakukan negosiasi. Hong siap memberikan apapun yang ia inginkan, asalkan melepaskan Hong Yi. Namun justru Ming membunuh salah satu dari mereka dan menyuruh salah satu pasukan di sana untuk kembali menemui Hong dan menyampaikan pesannya kalau ia tidak akan menyerahkan Hong Yi. Di waktu bersamaan, Jin Yang mendapatkan kabar kalau suaminya belum kembali dan Hong Yi telah diculik. Khawatir akan keselamatan suaminya, lantas Jin Yang segera masuk ke dalam kamar dan meletakkan sebuah batu, yang dimana batu tersebut berubah menjadi dirinya, supaya di saat ia pergi tidak akan ketahuan. Jin Yang 明白，侯。 Salah satu pasukan telah kembali dan melapor Ming tidak ingin melakukan negosiasi dan tidak mau mengembalikan Hong Yi. Mendengarkan hal tersebut, Hong merasa bingung maksud tujuan Ming menculik adiknya. Hong Su yang sudah kehilangan kesabaran berencana pergi seorang diri menyerang klan Elang. Sayangnya, sang kakak segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Hong Su masuk ke dalam kamar dan jangan sampai ia keluar. Karena hal tersebutlah yang membuat Hong Su sangat kecewa kepada kakaknya. Di tempat lain, Ming membawa Hong Yi ke tepi sungai. Di sana ia bertanya apakah Hong Yi masih mengingat keberadaan kedua orang tuanya. Lantas Hong Yi menjawab orang tuanya dibunuh oleh klan Elang dan ia diadopsi oleh keluarga Bai Li.
Maka dari itu ia sangat membenci klan Elang. Lalu Ming menjawab dari mana ia tahu kalau klan Elang yang membunuh orang tuanya. Hong Yi berkata keluarga Baili yang mengatakannya. Ming lantas tertawa dan berkata kalau Hong Yi selama ini telah dibohongi oleh mereka. Sebab yang membunuh orang tuanya itu bukanlah klan Elang. Mendengarkan perkataannya membuat Hong Yi sangat terkejut dan tidak percaya atas ucapannya. Lalu Ming berkata untuk saat ini mungkin ia tidak percaya. Namun suatu saat nanti kebenaran akan terungkap dan Hong Yi akan mengetahui siapa yang membunuh kedua orang tuanya itu. 你知道的一切都是百里我父王是不会骗我的。父证明给你看，百里浩源，你好好回忆一下。 Singkat cerita, Jin Yang yang ingin pergi menyusul suaminya singgah sebentar di sebuah kedai. Baru saja duduk dan memesan makanan, sesaat pemilik kedai memberikannya sebuah surat yang meminta ia untuk pergi. Sebab orang-orang yang makan minum di sana adalah pendeta jahat yang menculik siluman untuk dijual. Ternyata pemilik kedai sudah menyadari Jin Yang adalah siluman. Melihat surat tersebut, ia pun segera pergi. Dan ternyata benar, para pendeta di sana segera mengikutinya dari belakang. Namun sayang, Jin Yang berhasil ditangkap menggunakan jaring penangkap siluman. Lalu ia pun diikat di pohon, yang dimana pendeta jahat di sana ingin menjualnya. Karena mereka mengetahui Jin Yang adalah siluman burung beracun yang sangat langka. Sadar dirinya akan dijual, tanpa sengaja Jin Yang melepaskan kekuatannya dan membunuh mereka semua. Setelah melakukan itu, ia pun pergi ke tepi sungai dan menjadi merasa bersalah sebab baru pertama kali membunuh dan hal itu tanpa ia sengaja. Saat di malam hari, Hong Su terpaksa melumpuhkan salah satu pasukan milik kakaknya. Dan setelah itu ia pergi menggunakan kuda secara diam-diam, meninggalkan tempat tersebut. Di waktu bersamaan, Hong Yi bermimpi. Di saat ia masih kecil, melihat seorang anak laki-laki yang berasal dari klan Elang. Dan anak laki-laki yang pernah ia temui saat masih kecil adalah Ming. Setelah terbangun, ia lantas bertanya apakah Ming merupakan anak laki-laki yang di saat dulu pernah ia temui. Ming membenarkan perkataannya. 梦里都梦见了，你为什么也在那儿？我说的 Setelah itu, Ming membawanya pergi ke suatu tempat dan menceritakan tempat itu sering mereka kunjungi saat masih kecil dan sering menghabiskan waktu bersama. Sesaat, Hong Yi kepalanya mulai terasa sakit setelah melihat sungai di sana. Memori ingatannya secara perlahan mulai kembali yang membuatnya langsung pingsan. Ming segera membawanya kembali dan memanggil Jumo untuk memintanya mengecek kesehatan Hong Yi saat ini. Setelah diperiksa, Jumo berkata Hong Yi hanya kelelahan dan perlu beristirahat. Dari sinilah Jumo juga bisa melihat masa lalu mereka berdua. Setelah melihatnya, ia pun lantas berkata, pantas saja Ming membawa Hong Yi kembali ke klan Elang. Di waktu bersamaan,
Hong Su berhasil tiba di markas klan Elang. Ia pun segera melihat situasi dan melumpuhkan salah satu pasukan yang sedang berjaga. Setelah berhasil mengambil bajunya, ia pun pura-pura mabuk sambil berusaha mendekati sebuah tenda yang dijaga oleh pasukan hantu. Namun usahanya gagal sebab tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke sana. Lantas ia pun segera kembali dan mencoba teknik sihir teleportasi. Hong Yi yang melihatnya tiba-tiba berada di sana sangat terkejut dan segera memeluknya. Lalu ia bertanya bagaimana caranya masuk ke dalam, sedangkan pasukan sedang berjaga di luar. Hong Su segera menunjukkan teknik sihir teleportasi yang telah ia pelajari. Maka dari itu ia bisa dengan bebas berpindah tempat kemanapun yang ia mau. Hong Su berniat membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Hong Yi meminta waktu 3 hari lagi sebab ia ingin mencari tahu mengenai kematian orang tuanya yang ia yakini Ming pasti mengetahui kebenarannya. Apabila sudah selesai, maka Hong Yi akan pergi bersamanya. Kemudian Hong Su makan minum di sana sambil mengobrol dengannya. Sesaat Hong Yi bertanya apakah tidak berbahaya meninggalkan kota Li dalam waktu yang cukup lama, sebab Hong Su adalah pemimpinnya. Di sana Hong Su menjawab, Lukman selama ini memiliki kemampuan mengubah wajah seseorang. Hanya dengan menyentuh wajah targetnya, maka ia bisa mengubah dirinya. Saat ini, Lukman sedang menyamar menjadi dirinya dan menjaga kota Li untuk sementara waktu. Mendengarkan hal tersebut, Hong Yi sangat takjub. Keesokan paginya, Hong mendapatkan kabar dari salah satu pasukannya yang mengatakan Hong Su telah menghilang dari kamar. Hal tersebut membuatnya sangat terkejut dan menyadari adiknya ini pasti pergi ke klan Elang untuk menyelamatkan Hong Yi. Tidak ingin nyawa Hong Su dalam bahaya, Hong akhirnya berniat pergi ke klan Elang dan tidak mungkin ia membiarkan nyawa adiknya dalam bahaya saat ini. Sementara di tempat lain, Hong Yi terus bertanya kepada Ming bagaimana orang tuanya bisa mati dan siapa yang membunuhnya kalau bukan klan Elang. Tetap saja di sana, Ming tidak mau menceritakannya dan berkata suatu saat nanti Hong Yi akan mengetahui dengan sendirinya. Lalu setelah itu ia pun pergi dari sana. Perkataannya itulah yang membuat Hong Yi menjadi kesal sebab membuatnya menjadi sangat penasaran. Setelah itu, Ming dimarahi oleh pemimpin klan Elang sebab ia membawa Hong Yi yang berasal dari kerajaan Yu, musuh mereka. Apa yang dilakukannya itu membuat semua tetua dan warga di klan Elang menjadi sangat marah. Lantas, pemimpin klan memintanya untuk segera mengusir Hong Yi, atau apabila tidak, maka ia akan membunuhnya. Ming justru melawan pemimpin klan sambil berkata Hong Yi merupakan orang dari klan mereka. Siapapun yang berani melukainya, maka akan ia bunuh. Tidak peduli siapapun orang tersebut. Alhasil, pemimpin klan menjadi sangat murka kepadanya karena sangat keras kepala dan sudah berani melawan perintahnya. Di tempat lain, Jin Yang berubah menjadi siluman burung dan pergi menemui Ling Jun untuk meminta bantuannya dalam mengatasi sisik yang muncul di tubuhnya. Setelah 3 hari, Hong Su kembali lagi dan mengajaknya pergi. Hong Yi terus meminta waktu kepadanya karena ia belum mendapatkan informasi apa-apa mengenai kematian orang tuanya. Sebab Ming selalu saja tutup mulut dan tidak mau berkata apa-apa. Ia melakukan semuanya ini karena penyebab kematian orang tuanya sangat penting baginya. Hong Su tentu saja mengerti dengan perasaan Hong Yi dan akan tetap menunggu. Lalu Hong Yi mengajaknya minum arak bersama. Di sana Hong Su berjanji akan melindunginya. Kemanapun Hong Yi ingin pergi, ia akan tetap berada di sisinya.
mendengarkan perkataannya itu membuat Hong Yi sesaat terdiam. Bukannya bersedih, justru ia merasa sangat senang. Setelah meminum arak tersebut, tiba-tiba Hong Su merasakan sakit dan ia pun melarang Hong Yi untuk meminumnya sebab terdapat racun di dalam arak itu. Ming segera masuk ke dalam setelah mendengarkan suara keributan. Hong Yi segera menyerang dan menjadi sangat marah sebab arak yang diberikan Ming kepadanya terdapat racun. Di sana, Ming mengaku kalau ia tidak tahu dan bukan ia yang menaruh racun di minumannya. Sesaat, Ming juga terkejut melihat Hong Su tiba-tiba sudah berada di sana dan terkena racun. Melihat itu semua, ia justru tidak ambil pusing sebab apabila Hong Su mati, itu bukan urusannya. Anggap saja sebagai hukuman karena sudah berani memasuki klan elang. Tentu saja Hong Yi menjadi marah dan segera meminum arak beracun itu. Apabila Hong Su mati, maka ia juga akan mati bersamanya. Ming menjadi sangat khawatir setelah melihatnya meminum arak beracun. Terpaksa ia pun mengerahkan pasukannya untuk mencari tabib dalam mengobati mereka. Setelah itu, tabib datang ke sana untuk mengecek tubuh mereka. Si tabib berkata, obat penawar dari racun itu bisa dibuat, namun membutuhkan waktu 3 hari. Takutnya nyawa Hong Su dan Hong Yi tidak akan selamat. Takut akan terjadi apa-apa kepada Hong Yi, Ming segera pergi menjemput Jumo. Hong Su sangat marah kepada Hong Yi karena meminum arak beracun itu. Hong Yi menjawab apabila ia mati, maka hidupnya sudah tidak berguna lagi di dunia ini. Kemanapun Hong Su pergi, maka ia juga akan menemaninya, meskipun ke akhirat sekalipun. Hong Su lantas tertawa dan segera memeluknya. Tak lama kemudian, Ming membawa Jumo untuk memeriksa kesehatan mereka berdua. Setelah diperiksa, Jumo berkata racun tersebut bisa disembuhkan. Dan kebetulan ia memiliki tumbuhan yang bisa menjadi obat penawarnya. Jumo mengajak Ming untuk pergi ke tenda miliknya dalam meracik obat penawar tersebut. Setelah obat penawarnya berhasil dibuat, Ming memberikan kepada mereka berdua untuk segera diminum. 喝吧。 Dan setelah itu, Hong Su diseret keluar. Hong Yi bertanya apa yang hendak ia lakukan. Ming menjawab ia tidak akan membunuh Hong Su, melainkan mengusirnya keluar dari klan elang. Hong Yi berkata apabila Ming berani melukai Hong Su, apalagi membunuhnya, maka ia akan membunuh Ming menggunakan tangannya. Singkat cerita, Hong Su yang masih dalam kondisi terluka dibawa oleh Ming menjauhi wilayah klan elang. Di sana, Hong Su bertanya alasannya menculik Hong Yi. Ming menjawab ia tidak memiliki alasan apa-apa. Mendengarkan hal tersebut, Hong Su ingin menyerang, namun ia dikalahkan dengan begitu mudah, sebab tubuhnya masih belum pulih. Tak lama kemudian, Hong bersama pasukannya berhasil tiba tepat waktu untuk menangkap Ming. Di sini, Ming ternyata sudah berantisipasi. Ia pun memanggil pasukan hantu untuk melindunginya. Melihat pasukan itu datang, Hong menyadari apabila dipaksa bertarung, maka mereka akan kalah. Mau tidak mau ia pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Singkatnya, setelah kembali, Hong Yi terus melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ming mengenai bagaimana kematian orang tuanya. Di saat itu juga, tiba-tiba memori ingatan milik Hong Yi mulai kembali. Ia bisa melihat semasa kecil sedang bermain dengan Ming. Dan semakin lama, semua ingatannya kini telah kembali lagi, yang membuatnya merintih kesakitan. Melihat hal tersebut, Ming menjadi panik dan meminta pengawalnya memanggil Jumo.
Ternyata yang melakukan semuanya ini ulah dari Jumo yang berusaha mengembalikan seluruh ingatan Hong Yi yang telah hilang. Sesaat, kedua tangan Ming mengeluarkan cahaya hijau, yang dimana cahaya tersebut merupakan kekuatan milik salah satu dewa perang. Karena kekuatan itulah, secara tiba-tiba Hong Yi bisa ditenangkan. Jumo menjadi senang sebab kekuatan Ming secara perlahan sudah mulai keluar. Setelah kejadian itu, Ming bersama Hong Yi pergi menyusul Hong dan Hong Su. Mereka yang melihat Hong Yi datang ke sana menjadi senang dan mengajaknya kembali. Siapa sangka Hong Yi menolak. Ia pun bertanya kepada kakaknya bagaimana kedua orang tuanya bisa tewas terbunuh. Kakaknya menjawab klan elang yang membunuh orang tuanya itu. Lalu Hong Yi menunjukkan kedua bola matanya yang seketika bisa berubah. Yang dimana itu tandanya ia keturunan dari klan elang. Ia pun berkata namanya bukan Bai Li Hong Yi, melainkan Li Ruo. Lantas ia bercerita ibunya berasal dari klan elang dan ayahnya berasal dari kerajaan Yu. Karena hal itu ibunya dianggap sebagai pengkhianat oleh klan elang karena menikah dengan seorang pria dari kerajaan Yu. Oleh sebab itu ayahnya membawa sang ibu beserta dirinya yang masih kecil untuk mengungsi ke wilayah selatan. Sayangnya pasukan kerajaan Yu menghadang kepergian mereka sebab ayahnya juga dianggap pengkhianat oleh kerajaan Yu. Alhasil kedua orang tuanya dihabisi dan yang membunuh orang tuanya adalah seorang jenderal yang tak lain ayahnya Hong dan Hong Su, orang yang mengangkat Hong Yi sebagai anak. Hong Yi! Setelah menceritakan semua kebenarannya, Hong Yi hendak pergi sebab mulai sekarang mereka adalah musuh. Hong segera mengutus pasukannya untuk menangkap Hong Yi dan Ming. Namun lagi-lagi pasukan hantu milik Ming datang melindungi, yang membuat Hong tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa ia pun melepaskan mereka pergi dari sana. Setelah itu, Hong meminta Hong Su untuk pergi kembali ke kota Li, sebab ia sudah terlalu lama meninggalkan wilayah perbatasan. Dengan hati yang sangat kesal, Hong Su lantas pergi dari sana. Pasukan kerajaan Yu yang kebetulan berada di sana hendak kembali untuk melaporkan masalah ini kepada sang raja dan ibu suri, kalau Hong Yi keturunan dari klan elang. Siapa sangka Hong segera membunuh mereka semua. Sebab apabila sang raja dan ibu suri sampai mengetahui selama ini Hong Yi adalah klan elang, maka keluarga Bai Li-nya bisa dalam bahaya. Setelah menghabisi mereka semua, ia pun melukai tubuhnya, seolah-olah sehabis berperang melawan klan elang. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan yang datang menyusul sangat terkejut melihat semua pasukan kerajaan telah tewas terbunuh. Ming berkata Hong Yi diculik oleh klan elang dan dilecehkan oleh Ming. Karena hal tersebut, Hong Yi merasa frustasi dan memilih bunuh diri lompat dari jurang. Ia bersama pasukannya gagal untuk menyelamatkannya dan kalah berperang sebab klan elang membawa ribuan pasukan. Secara kebetulan, Ling Jun memperlihatkan semua kejadian itu kepada Jin Yang melalui cermin sihir miliknya. Dari sinilah mereka sudah tahu kebenarannya. Dan Ling Jun bertanya apakah ia masih mau berada di sisi Hong. Jin Yang menjawab apapun yang terjadi, ia akan tetap berada di sisi suaminya. Singkat cerita,
Hong Yi dibawa kembali ke klan Elang, sekaligus menggunakan jubah klan mereka. Semua orang terkejut melihatnya. Pemimpin klan bertanya kenapa Ming masih membawanya kembali. Sesaat, Hong Yi menunjukkan kedua bola matanya, yang membuat mereka semua sangat terkejut. Ternyata Hong Yi adalah keturunan klan Elang. Setelah mengetahui Hong Yi adalah anak dari seorang wanita yang dianggap pengkhianat klan Elang, pemimpin klan segera memanggil pasukan untuk membunuhnya. Ming lantas melindunginya sambil berkata, siapapun yang berani menyerang, maka ia sendiri yang akan membunuh mereka. Salah satu tetua menjadi marah dan maju ke depan. Tanpa ragu, Ming segera membunuhnya di tempat. Karena tindakannya itu, pemimpin klan mengajaknya untuk masuk ke dalam, mengobrol empat mata dengannya. Yang intinya, Ming dimarahi atas tindakannya saat ini, sebab ia adalah penerus pemimpin klan. Apabila melakukan semuanya ini, takutnya warga klan Elang menjadi marah dan tidak setuju apabila ia menjadi penerusnya. Ming menjawab ia tidak peduli. Apapun yang terjadi, Hong Yi akan tetap ia lindungi, karena mau bagaimanapun juga, ia keturunan dari klan Elang yang asli. Setelah berkata seperti itu, Ming segera pergi dari sana. Melihat tindakannya sudah di luar batas, pemimpin klan menjadi sangat marah. Sementara di kerajaan Yu, Hong melaporkan kalau Hong Yi diculik oleh klan Elang dan dilecehkan, yang menyebabkan Hong Yi frustasi dan bunuh diri melompat dari jurang. Mendengarkan hal itu, sang raja beserta Ibu Suri sangat terkejut. Bambang lalu mengajukan pendapat untuk menyerang klan Elang dalam membalaskan dendam atas kematian Hong Yi. Namun para menteri tidak setuju, sebab apabila peperangan terjadi, maka seluruh warga di kerajaan Yu yang akan terkena imbasnya. Warga yang tidak berdosa akan mati sia-sia. Para menteri pun meminta sang raja dan Ibu Suri untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Meskipun Hong Yi telah mati yang disebabkan oleh klan Elang, namun Hong Yi bukanlah keturunan asli dari kerajaan Yu. Takutnya apa yang dilakukan klan Elang saat ini adalah sebuah taktik yang akan menjebak mereka. Sesaat sang raja bertanya pendapat Hong saat ini. Di sana Hong menjawab apapun keputusan sang raja akan ia terima. Akhirnya diputuskan, sang raja tidak akan menyerang klan Elang untuk saat ini. Dan kematian Hong Yi dianggap sebagai pahlawan untuk kerajaan mereka dan akan dimakamkan dengan layak. Selama 7 hari ke depan, seluruh orang-orang di kerajaan dilarang mengadakan pesta, acara pernikahan, dan harus menggunakan pakaian serba putih untuk mengenang kematian Hong Yi. Di sini semua orang telah tertipu oleh kebohongan dari Hong yang sengaja memalsukan kematian Hong Yi supaya kebenaran mengenai identitas Hong Yi yang berasal dari klan Elang tidak ketahuan. 不庆贺，不礼拜，一切事情皆由微臣。 Di tempat lain, Lukman yang masih menyamar menjadi Hongsu saat ini merasa kebingungan sebab tidak ada satupun masalah yang bisa ia selesaikan. Hal itulah yang membuatnya takut akan penyamarannya saat ini terbongkar. 你要相信你自己啊！将军，近日你有些心甚是亲密啊。 Sementara itu, Ibu Suri saat ini merasa curiga atas kematian Hong Yi. Ia pun berkata kepada sang raja, mungkin saja Hong sengaja memalsukan kematiannya supaya tidak menikah dengan Bambang. Ditambah lagi, jasad Hong Yi sampai sekarang belum ditemukan. Ia pun meminta sang raja untuk mengerahkan seluruh pasukan dalam mencari jasadnya untuk membuktikan apakah Hong Yi benar-benar mati atau tidak. Dan satu hal lagi, pergerakan mereka jangan sampai diketahui oleh Hong. 他不希望弘毅
嫁给贺瑶。无凭无据，哀家水妃， Di tempat lain, pemimpin klan Elang memanggil Ming dan ia diberikan sebuah tugas untuk pergi ke wilayah barat. Sebab salah satu suku tidak membayar uang pajak kepada mereka dan malah mencoba untuk memberontak. Ming diperintah untuk pergi ke sana dalam mencari tahu siapa dalang di balik pemberontakan tersebut. Apabila suku yang tidak membayar pajak mencoba melawan, maka harus dibunuh. Ming justru menolak sebab tugas itu sangatlah mudah. Tidak perlu ia yang turun tangan. Namun pemimpin klan tetap memaksa ia yang turun. Apabila berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka pemimpin klan akan langsung menyerahkan posisinya sebagai pemimpin klan Elang kepadanya. Mendengarkan hal tersebut, Ming langsung setuju. Setelah ia pergi, ternyata pemimpin klan bersama penasehatnya sudah merencanakan sesuatu hal untuk menjebak Ming bersama Hong Yi dan mereka berniat membunuhnya. Suku yang memberontak itu sebenarnya tidak ada, melainkan sudah dibayar oleh pemimpin klan untuk membunuh Ming bersama Hong Yi nantinya. Hal itu dilakukan olehnya sebab Ming sudah berani melawannya. Di tempat lain, Lukman yang masih mengobrol dengan pengawal pribadi milik Hongsu sesaat melihat Hongsu yang kembali. Takut penyamarannya akan terbongkar, ia pun berusaha mengalihkan perhatian pengawal tersebut. Sedangkan Hongsu berjalan sambil melamun tanpa melihat sekeliling dan masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Lukman segera menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi dan bagaimana nasib Hong Yi saat ini. Hongsu hanya diam dan terlihat murung. Lantas ia pun mengusir Lukman dari sana. Di malam harinya, Paman He sangat bersedih atas kematian Hong Yi. Di sana, Hong mencoba bertanya kejadian masa lalu dan bagaimana bisa ayahnya membawa Hong Yi dan mengangkatnya sebagai anak. Paman He bercerita di saat dulu ayahnya itu pergi ke perbatasan kota Li. Dan setelah itu kembali dan membawa Hong Yi yang diangkat menjadi anak. Hong Yi adalah anak yang terlantar, yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Setelah dibawa kembali ke kerajaan, Hong Yi sering sakit-sakitan, bahkan tabib tidak bisa menyembuhkannya. Setelah diselidiki, terdapat sebuah kalung yang selalu digunakan olehnya, yang selama ini dilepas oleh Hong Yi. Setelah dipakaikan kembali, barulah penyakitnya langsung sembuh. Diketahui kalung tersebut tidak boleh terlalu lama jauh-jauh dari Hong Yi. Paman He mengingat taring harimau putih merupakan mata kalungnya. Sesaat Hong mengingat Hong Yi sempat berkata kalau taring harimau putih yang dipakainya sebagai kalung merupakan simbol dari klan Elang. Singkat cerita, Ming, Hong Yi, dan pasukannya telah tiba di wilayah barat yang dimana tempat itu sedang dilanda badai salju. Alhasil, Ming segera memerintahkan pasukannya untuk mendirikan tenda terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. 告诉前方的探子，小心隐匿。 Di waktu bersamaan, Lukman mendapatkan informasi kalau saat ini Hong Yi telah tewas bunuh diri disebabkan oleh klan Elang. Mendengarkan hal itu, Lukman sangat terkejut. Pantas saja Hongsu setelah pulang selalu menyendiri dan tidak pernah berbicara. Setelah itu, Lukman kembali berjaga di depan kamar Hongsu. Ia pun menangis karena Hong Yi saat ini telah tiada. Saat malam hari, Hongsu pergi ke kedai dan memesan semua arak yang ada. Lukman terus mendampinginya kemanapun ia pergi. 将军， Hongsu lalu meminum arak tanpa henti. Tanpa sadar telah menghabiskan 8 botol arak. Di saat itu juga ia mengenang saat bersama dengan Hong Yi.
Lukman sangat bersedih melihatnya seperti itu. Ia pun lantas berkata supaya Hongsu bisa segera move on, sebab Hong Yi yang telah mati tidak akan bisa hidup kembali, dan ia harus bisa hidup lebih baik lagi. Lantas Hongsu langsung tertawa, karena yang terjadi sebenarnya Hong Yi belumlah mati, dan kabar yang diterima oleh Lukman merupakan berita palsu yang dibuat oleh kakaknya. Sementara itu, Hong Yi melihat salah satu pemberontak berhasil dibunuh dan digantung. Lalu Ming berkata pemberontak itu merupakan orang suruhan dari penasehat klan Elang yang ternyata berencana membunuhnya. Maka dari itu, Ming menyadari pemimpin klan Elang saat ini ingin membunuhnya dengan mengirimnya ke wilayah barat dan membuat berita palsu mengenai sebuah suku yang sedang melakukan pemberontakan. Lalu tak lama kemudian, di luar terjadi keributan yang dimana pemberontak yang dibayar oleh pemimpin klan Elang sudah datang menyerang. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Terlihat pasukan musuh begitu banyak dan bisa dipastikan Ming bersama pasukannya akan kalah. Namun siapa sangka Ming yang sudah menyadari semuanya ini sejak awal lalu melepaskan sebuah kembang api dan terlihat pasukannya langsung keluar yang selama ini ia sembunyikan, dan pada akhirnya peperangan tersebut berhasil dimenangkan olehnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Seluruh pasukan pemberontak telah tewas terbunuh. Di sana, Qian yang awalnya tidak suka terhadap Ming, kini justru memujinya. Sebab Ming memiliki taktik, strategi, sekaligus hebat dalam bertarung. Dan ia yakin apabila Ming menjadi pemimpin klan, bisa membawa klan Elang menjadi penguasa dan tidak terkalahkan. 风雪交加，这算是多此一举啊！我只是觉得 Pemimpin klan Elang sangat terkejut setelah mengetahui Ming berhasil mengalahkan para pemberontak yang sudah ia persiapkan untuk membunuhnya. Ia pun menjadi khawatir karena sejak awal sudah menjanjikan posisinya akan diberikan kepada Ming. Hingga tak lama kemudian, Ming bersama pasukannya telah pulang dan ia pun menunjukkan kepala pemberontak yang berhasil ia bunuh dan memenangkan peperangan tersebut. Tanpa basa-basi, ia lalu meminta pemimpin klan untuk menyerahkan posisinya saat ini juga kepadanya, sebab ia sudah berjanji. Karena hal itu, para tetua menjadi sangat marah kepada Ming, sebab sudah bertindak kurang ajar di hadapan pemimpin klan. Ming menjawab ia hanya meminta pemimpin klan untuk menepati janjinya, sebab leluhur klan Elang menjunjung tinggi sebuah janji. Apabila mengingkarinya, maka akan dibunuh. Seketika pemimpin klan menjadi sangat ketakutan karena ia belum siap memberikan posisinya itu kepada Ming. 大军，你在末将处也是在场见证，难道大军要食言了吗？